Sentimen terhadap Gibran sedang buruk-buruknya. Otomatis di benak banyak orang akan mencari bukti pembenaran bahwa Gibran itu tidak kompeten. Dari semua capres dan cawapres, memang Gibran yang paling unik dan kontroversial karena didorong maju dengan bantuan banyak pihak. Menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu membaca betul program-program yang ditawarkan oleh semua capres dan cawapres, dan kita berikan pertanyaan sekaligus juga masukan agar para capres ini tidak kita berikan cek kosong, apalagi kita berikan cek mundur. Itu nggak boleh ada cek kosong, nggak boleh ada cek mundur, apalagi cek botol juga nggak boleh. Ya eman-eman sebenarnya, kami sebenarnya sangat menyayangkan, tapi itu semua sudah kita berikan kesempatan, sudah kita berikan ruang, bahkan jadwal pun kita sepakati untuk kita sesuaikan. Tapi kalau sudah tidak datang, ya it's beyond our authority, itu sudah di luar otoritas kita. Sayangnya ini Bung Rocky nggak datang gitu, cuman penjelasannya bahwa dia udah ada kegiatan yang lain gitu. Ini banyak sekali orang yang kecewa, dan kalau di media sosial malah jadi trending topic gitu, Bung Rocky. Itu akibatnya. Jadi ini era digital, tapi masih pasang baleho tuh. Begitu balehonya dianggap tidak cukup, maka mestinya ada pengerahan ide, dibangun debat tuh. Nah itu masalahnya, kenapa nggak datang? Jadi seolah-olah bagi Gibran ya udah pasang baleho, udah selesai itu. Ide di baleho itu wajah, bukan isi wajahnya. Ide di baleho itu adalah kepalanya, bukan isi kepalanya tuh. Nah isi kepala itu diuji di forum-forum publik, apalagi di forum mahasiswa kan. Jadi poin kita adalah ini penampilan pertama justru kayak kok keok kira-kira begitu tuh, apa namanya, WO dari panggung kan. Nah ini yang akan jadi beban juga pada Pak Jokowi kan. Pak Jokowi menginginkan supaya mereka berdua ini satu pasangan yang punya hidup bersama secara politik. Tapi kalau Gibran nggak datang, orang bisa analisis, oh Gibran itu punya aktivitas sendiri yang sebetulnya ada nggak adanya Prabowo, Gibran menganggap dia juga bisa jadi faktor sendiri tuh. Ini juga bisa jadi soal konflik psikologi kan. Tetapi di ujung semua kalkulasi itu, tetap orang anggap ya ada yang nggak nyampe pada Gibran, terutama berhadapan dengan mahasiswa tuh. Lalu orang bayangkan ya mungkin Gibran memang memilih untuk lempar-lempar amplop seperti yang beredar di media massa itu, di sosial media kan. Ini kemudian terjadi nantinya dan Gibran datang gitu ya, itu kayak bunuh diri gitu. Jadi ya memang berat bagi Gibran. Kalau nggak datang dia dianggap takut, pengecut gitu ya. Tapi kalau datang dia akan dipermalukan oleh dirinya sendiri. Nggak ada orang berniat untuk mempermalukan Gibran, tapi dia sendirilah yang mempermalukannya oleh sejarah-sejarah yang dibuat oleh paman dan keluarganya. Hadir, ini alasannya harus jelas, harus lebih kuat, harus sangat-sangat fundamental dibandingkan Muhammadiyah gitu. Jadi ya kita lihat saja apa alasannya Gibran, tapi kayaknya nggak akan ada alasan yang bisa disampaikan. Ya paling alasannya deklarasi di tempat lain yang sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Karena kalau bagi saya hadir di acara Muhammadiyah ini menjadi sangat penting karena ini adalah uji gagasan dan uji isi otak calon pemimpin kita. Jadi kalau kemudian lebih memilih hadir di acara deklarasi yang cuma gini-gini, itu ya adalah keputusan yang salah gitu. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel TV Jurnal. Tamparan telak bagi Gibran, PP Muhammadiyah beri status anggota kehormatan kepada Capres-Cawapres, tapi tidak untuk Gibran, efek blunder tolak debat. PP Muhammadiyah memberikan status anggota kehormatan kepada Capres maupun Cawapres di Pilpres 2024. Namun, anggota kehormatan itu hanya diberikan kepada peserta yang hadiri dialog terbuka Muhammadiyah. Adapun dialog terbuka yang digelar Muhammadiyah itu dihadiri pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin, Capres Prabowo Subianto, dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sedang Gibran Rakabuming Raka tak dijadikan anggota kehormatan oleh Muhammadiyah. Pasalnya, Gibran tak hadir dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya atau UMS Jumat 24 November.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mukti mengatakan status anggota kehormatan tersebut diberikan kepada seluruh capres dan cawapres. Ketidakhadiran Gibran dalam acara tersebut lantaran menghadiri kegiatan NU di Mojokerto. Mukti mengatakan status anggota kehormatan itu diberikan oleh Muhammadiyah kepada tokoh-tokoh yang memiliki komitmen dan integritas serta memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah. Jadi saling memiliki berbagai upaya perbaikan dalam kehidupan dan kebangsaan. Dia berharap pemberian anggota kehormatan kepada Prabowo bertujuan agar komunikasi politik dengan Muhammadiyah tetap terjalin meski nantinya dia terpilih atau tidak menjadi presiden. Terkait Gibran yang tidak menghadiri dialog terbuka di UMS Surabaya, sebenarnya disayangkan, namun pihaknya tidak memaksakan karena memahami sebagai cawapres tentunya banyak undangan. Bisa menyadari saat ini sudah mendekati masa kampanye. Untuk mengundang Gibran pada masa kampanye harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU dan Bawaslu. Beginilah efek karena takut debat. Sebagai anggota kehormatan PP Muhammadiyah saja tidak pantas, apalagi menjadi cawapres. Tapi sangat disayangkan sih, tidak jelas kenapa Gibran tidak bisa hadir. Entah karena ada urusan lain atau memang karena sedang diamankan. Diamankan agar tidak melakukan blunder. Seperti yang kita semua ketahui, Gibran adalah salah satu cawapres yang paling kecil pengalaman politiknya. Dari gaya politik dan cara bicara, terlihat jelas dia tidak terlalu bisa menguasai materi atau menjawab persoalan. Lagi pula, sentimen terhadap Gibran sedang buruk-buruknya. Otomatis di benak banyak orang akan mencari bukti pembenaran bahwa Gibran itu tidak kompeten. Dari semua capres dan cawapres, memang Gibran yang paling unik dan kontroversial karena didorong maju dengan bantuan banyak pihak. Bahkan, banyak proyek pusat yang diarahkan ke Solo guna membantu mendongkrak portofolio prestasinya. Dengan fasilitas istimewa sebagai anak kepala negara, banyak hal diraih dengan relatif gampang. Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Ucapan ini jadi terkenal sebelum dia ke KPU mendaftarkan diri. Dan sekarang, tenang saja Pak Prabowo, saya tidak ada di sini. Supaya tidak malu-maluin. Kalau Bapak tidak bisa jawab, dijogetin aja ya Pak. Justru ini adalah blunder buat Gibran karena akan menjadi sasaran tembak banyak pihak. Dia akan disebut tidak berani debat, cawapres penakut dan sebutan negatif lainnya. Justru Gibran harus membuktikan bahwa orang-orang salah menilainya selama ini. Tapi ya mau gimana lagi, sembunyi hanya akan menambah sentimen negatif. Lagi pula, mau sampai kapan tidak hadir? Justru harus berani memulai dan belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik kan? Dan Gibran tidak akan bisa seperti ini selamanya karena ada 2 kali debat khusus cawapres. Dia bisa aja batal hadir, tapi ini bakal menjadi masalah besar nantinya. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Isu hubungan memanas antara Presiden Jokowi dengan PD Perjuangan atau PDIP tengah jadi perhatian dalam dinamika politik menuju Pilpres 2024. Ketika PDIP diserang, Ahok langsung datang membentengi. Yang katakan seolah saya ini bodoh, kok mau bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di bawah Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya katakan bukan seperti itu. Banyak juga partai, mungkin ada orang-orang yang mengatakan seolah mereka paling bersih, paling bisa membangun negeri ini. Semua partai-partai lama tidak memungkinkan. Saya katakan secara jujur, itulah saya di tahun 2004. Ketika itu saya merasa semua partai politik ini tidak ada yang beres. Maka saya bergabunglah, ini membangun sebuah Indonesia baru. Kita harus perbaiki bersama. Walaupun saya bukan siapa-siapa lagi, tidak ada lagi karir di politik, tidak bisa jadi apa-apa lagi. Mari kita berjuang bersama. Ibu Mega selalu ngomong begini, kalau saya ketemu ngomong, kenapa beliau bisa pilih Ganjar, kenapa bisa pilih saya maju ke DKI, tapi Pak Mahfud. Beliau selalu katakan, ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksud DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel TV Jurnal. Gaduh, panas dingin hubungan PDIP dan Jokowi. Ahok angkat bicara soal PDIP dan mau jadi kader Megawati.
Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku mendapat banyak pertanyaan tentang alasannya bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu resmi menjadi kader PDIP sejak 26 Januari 2019.